Oke guys, ketemu lagi dengan saya di obrolan gubuk Mang Salor. Sudah lama ya nggak tayang obrolan gubuk Mang Salor. Sekarang saya dengan teman masa kecil saya, namanya Rizal ya. Dari bayi. Dari bayi, benar ya? Dari bayi kita temenan ya? Ya, udah satu circle. Ya, jadi dari bayi kita TK, SD, SMP, SMA semua sama. Kuliah pun di Jakarta, jadi tetap ketemu terus sampai sekarang. By the way, tadi kita sempat ngobrol ya. Terus ada satu celutukan dari teman saya ini bilang, udahlah kita sudah di level umur segini, udah nggak saatnya lagi untuk aktualisasi diri. Maksud saya tiba-tiba mikir, wah benar juga ya, dan itu kayaknya gue juga begitu. Coba gimana, maksud lu gimana, nggak aktualisasi diri, nggak saatnya lagi, gimana maksudnya ya? Ya, umur berapa main? Iya. Sekarang kami sama sih umurnya, cuma beda berapa minggu kita ya? Ya, dua minggu lah. 2 minggu lah ya. 3 minggu lah. Yang tuaan dia ya, jadi bukan saya ya. Dia Tapi muka. nah, muka tetap muda gua. Oke. Jadi kita sekarang ini sudah usia 47 ya. 47 men, gila, tua banget ya. Akhirnya kita di level itu ya. Iya, secara fisik kan sebenarnya udah mulai menurun, ya kan? Kerasa emang? Ya kan. Kadang kan itu nggak bisa dilawan. Ya, udah berkeluarga, udah ya alhamdulillah sehat semua, udah keluarga baik-baik aja. Ya apalagi gitu kan. Kerjaan juga sama-sama stabil gitu kan. Iya. Insya Allah sampai tua ya kita tinggal gimana mulai menikmati lah. Jadi kalau kau bisa coba simpulkan, tadi lu bilang nggak saatnya lagi aktualisasi diri. Maksud lu bukan tidak aktualisasi lagi. Kita tidak perlu membuktikan lagi gitu. Aktualisasi terus setiap saatnya untuk ilmu teknologi itu kan aktualisasi. Tapi kan kita nggak perlu menunjukkan bahwa oh gue bisa ini loh, gue bisa itu loh, gue harus menunjukkan ke orang. Emang dulu ketika mudanya mau buktiin ke siapa? Ya, ke semua dong, ke keluarga, orang tua, Teman-teman? temen sih kalau gue nggak begitu ya, tapi lebih ke lingkungan dekat. Gue berarti termasuk dong? Apa? Gue termasuk dong? Iya lah, lu kan udah kayak keluarga bro. Ya berarti lu pengen Bukan, tunjukin juga waktu itu kita ngomongin waktu itu ya. Iya, kita kan bersaing. Iya, kita iya, bersaing sehat kan buat. Waktu itu ada perasaan seperti itu ya? Ya emang kita masih muda kan, Iya, masih iya. perlu diakui orang kan, maksudnya lihat orang lah kasarnya gitu kan, orang pingin. Jadi Kalau kita nggak ngapa-ngapain, siapa lu nggak dihargai juga kan. Tapi kalau sekarang kita udah mencapai titik sekian kan, udah ya kayak lu aja udah punya rumah segala macam. Menurut gua lumayan lah gitu kan. Kan udah apalagi gitu kan. Ya walaupun dari kayu banget kan juga. jadi Susah lah. sekarang Kalau kita mengoyo, oh kita masih kurang-kurang kan nggak akan ada habisnya, dan akhirnya waktu kita yang habis buat ngejar itu, kalau kita udah secara fisik aja tidak bisa dilawan, secara waktu untuk keluarga kita harus bagi, itu kan pilihan gitu kan. Berarti kalau gua, kalau lu ya, jadi di level umur sekarang lu bilang, oke, ini sudah cukup buat gua nggak perlu ngoyo untuk ngejar apa-apa lagi. Bisa dibilang gitu nggak? bukan kita berhenti beraktivitas ya maksudnya. Iya. Tapi ya target itu udah nggak, ya ada yang dipikirin lah bahwa menikmati waktu untuk keluarga itu ada kan, membaginya segala macam. Yang lain mungkin masih ngejar, oh gua harus ketemu klien jam segini, harus ini segala macam. Sekarang tuh udah milih-milih lah. Oke. Bukan berarti enggak ya, maksudnya nggak selalu harus semuanya harus gua dapet gitu. Nah, ada sometimes kita kalah atau kita nggak dapet lah gitu, apa yang kita cita-cita, apa yang kita targetin, bukan cita-citakan lagi. Misalnya target itu pingin punya something, tapi kayaknya gua harus buat ini, dan something yang kita pengen dapetin juga buat hari tua kita sebenarnya buat apa sih? Kalau menurut gua gitu, kayaknya nggak penting-penting amat gitu kan. Hanya sekedar menunjukkan, oh gua punya ini. Udah nggak ke situ lagi ya? Ya kalau gua nggak. Bukan fokus utama lagi lah. Kalau bukan fokus utama berarti tetap menjadi fokus dong ya? Iya, maksudnya kalau ada waktu senggang mungkin gitu loh. Maksudnya waktu yang amit-amit zaman bayi gitu kan, kita kehilangan sesuatu yang membuat kita jobless misalnya, ada waktu itu ya kita harus membuat sesuatu lagi. Tapi dengan kondisi sekarang
ya dengan pekerjaan yang udah lumayan kalau menurut gue mapan gitu kan, dengan kondisi yang ini yang juga lumayan gitu kan, walaupun di apa ya secara jabatan lumayan gitu kan, ya menurut gue ya tetap ada yang dikejar naiknya ada, cuma nggak sekeras kalau dulu ya misalnya pulang jam 12 malam ketemu klien sampai jam 11 malam segala macam, mungkin ya mulai dipilih lah segala maksudnya gitu. Ya, jadi bukan ngoyo itu kita kehilangan passion untuk bekerja gitu. Tetap ada ya passion itu. Tapi kalau kita nggak dapet tuh nggak sekecewa itulah gitu, ngerti ya maksudnya? Iya. Ya biasa aja, misalnya gue nggak jadi bisnis sama lu, gagal kita menguntungkan jutaan atau ratusan juta, ya udah biasa aja, nggak sampai yang wah gue harus cari lagi segera itu sebagai kegagalan hidup gitu. Oke, cut di sini. Karena gue coba tanya lu nih, tiga hal nih ya, diri lu, keluarga, pekerjaan, prioritasnya gimana? Kok skala prioritas mana nomor 1, 2, 3? Di mana-mana pasti keluarga. Oh, bukan diri lu ya? Apa? Bukan diri lu ya? Keluarga, pertama keluarga, terus kedua? Keluarga. Dengan kita memfokuskan keluarga, berarti kan kita harus mengurus diri kita sendiri. Ngerti ya maksudnya? Kalau kita mindset kita ke keluarga, pasti kan kita jaga diri kita kayak lah. Ya gimana jaga kesehatan. Kan pasti buat balik lagi diri kita tuh buat siapa sih? Ya berarti lu kedua. Kalau skala prioritas, tadi pilihannya harus berurutan. Iya, dengan kita itu ke keluarga, untuk menunjang itu keluarga kita dipikirkan dengan baik, kan perlu diri kita yang baik juga. Diri lu yang pertama? Kalau diri kita yang pertama, tapi kita nggak dengan keluarga, iya, hanya harus diurutin nih. Harus diurutin nih. Bukan, gini maksudnya. Gue ngerti maksud iya. gue nangkep, tapi coba diurutin yang mana nih? Gua dengan pertanyaannya simpel. Minum dulu ya. Minum dulu. Bukan minum aneh-aneh. Enggak, minum kopi nih. Kopi ya guys, minum kopi. Cheers buat pertemanan kita. Enggak seneng kalau ngomong di foto. Enggak. Tadi kembali ke tadi urutannya, gua nanya urutannya. Simpel gak pertanyaannya? Iya tadi gua jawab. Yang pertama apa? Keluarga. Oke, kedua? Ya keluarga ya. Lu berarti ya, diri sendiri. Baru ketiga pekerjaan. Oke. Karena menurut gua gini, kalau keluarga kita nggak baik itu pasti berpengaruh ke diri kita. Benar nggak? Oke. Benar ya? Ya. Tapi ya itu berkesinambungan gitu. Tapi kita jadi baik dengan fokus keluarga, pasti kan kita jauh akan lebih baik, akan membuat kita lebih baik kalau kita memikirkan orang-orang yang tersayang di kita dong. Oke. Nah dia maksudnya. Jadi tapi pekerjaan itu kan kalau kepercayaan gue ya itu kan rezeki lah. Tinggal kita usaha itu pasti datang dengan sendirinya selama apa ya keluarga tadi itu menunjang, diri kita juga menunjang, diri kita bagus, sehat, keluarga yang ya alhamdulillah gue bahagia lah segala macam dengan ya keadaan yang saat ini ya happy jatuhnya kan. Jadi urut-urutnya ya gue masih bisa tidur nyenyak gitu kan, masih ketemu kawan lama ini ketawa-ketawa hai Tadi nggak ada utang gitu kan, iya. Alhamdulillah gitu. Tadi menarik tuh ada satu kata happy. Jadi memang gue setuju tuh ya. Jadi ya memang hidup ini yang kita cari itu apa kalau bukan kebahagiaan kan? Setuju dong. Iya kan? Betul dong. Jadi entah gimana pun level kita, tapi ketika kita bisa bahagia di posisi itu, ya that's it. Benar nggak? Benar nggak? Nah iya, ya bahagia itu kan penunjangnya apa? Ya uang juga pasti salah satu komponen utama. Oke. Cuma kan kita setelah dapat uang, kalau lu nggak bersyukur atas uang itu kan nggak akan happy juga. Ya nggak? Belum udah kasih itu banyak yang gua kenal udah punya ini, tapi ternyata nggak happy karena mungkin masih kurang atau tidak menikmati apa yang dia dapat. Nah kalau ngeliat seperti itu tadi teman tadi sukses tuh, tapi lu lihat dia nggak bahagia, lu merasa menang nggak? Enggak. Karena kan itu hanya dari sudut pandang kita. Kita kan belum tahu sudut pandang mereka. Gua nanya lu. Iya, gua langsung berpikir, ya ini kan hanya asumsi gua kali. Iya. Belum tentu dia nggak happy juga. Oke. Kan kalau happy orang kan beda-beda. POV-nya lu ya berarti ya. Iya. POV-nya. POV-nya Bahasa dia. sekarang POV cuy. Apa? POV. Tahu Ya, nggak? kita kan 70-an. Tahu nggak POV? Nggak tahu. Apa? Point of view. Di sudut pandang kan? Iya. Ya, dia sering bisa Indonesia. Ya kan biar seru aja. Iya, jadi seperti itu ya. Kembali lagi tadi. Jadi kalau ada teman lo nih, dia lebih berhasil dari lo nih, lo iri nggak sekarang sama dia? Enggak. Dulu mungkin ada rasa. Oke, dulu masih ada, tapi sekarang itu sudah hilang ya, karena bukan itu lagi yang lo cari ya. Karena kita kalau lihat tadi POV itu ya sudut pandang, ya kita nggak tahu dia nggak susahnya di mana yang kita nggak tahu kan. Iya. Mungkin dia punya masalah keluarga yang kita nggak tahu, yang sebenarnya kita nggak punya masalah. Mungkin kita merasa kurang, dia ngeliat kita ternyata kok si Sagala atau Ijal enak banget gitu kan. Iya.
Ya mungkin kita nggak tahu juga pikiran mereka. Jadi kalau menurut gua, ya as long kita bersyukur, menikmati dan tidak terlalu memikirkan apa ya, sudut pandang orang lain ya. Selama sudut pandang orang itu mempengaruhi kita kan ngapain juga kita pikirin gitu. Jadi intinya apa? Selama kita menikmati ya tergantung kitanya menikmatinya seperti apa, bersyukurnya seperti apa sahabat. Nah lu bagaimana bersyukurnya? Ya saat ini bersyukur. Ya yang penting tetap kerja. Dapatnya sekian ya gue syukuri, tapi gue udah usaha. Walaupun ya tetap kan manusia tuh banyak sempurna, ya. masih ada juga kita malesnya. Tapi kan itu yang harus kita perbaiki terus kan. Ada rasa malas? Ada dong. Oh iya? Iya. Capek. Guys, ternyata masih bisa malas loh guys ya. Lu enggak? Hah? Lu enggak? Malas juga Iya, ya. enggak. Kalau itu lu nggak munafik. Iya, iya. Karena malas tuh pasti ada titik poinnya gitu. Malas tuh bukan berarti nggak itu ya guys, bukan berarti kita akhirnya awal lagi, tapi hanya fase tertentu harus kita bisa kerjain. Gue kerjain besok gitu. Itu malas versi gue. Gitu. Oke. Sekarang gue coba agak sedikit bergeser nih. Pernah nggak dalam perjalanan hidup lu dalam momen bener-bener nggak punya apa-apa dan lu sudah berkeluarga? Pernah lah pas kasus itu yang gue cerita itu lah. Oh pernah ya? Dan Nggak punya apa-apa ya, Iya, tapi iya. akan nggak punya apa-apa kayak terbayang susahnya lah. apa yang lu lakuin saat itu? Apa? Apa yang lu lakuin saat lu betul-betul di level terbawah dan lu nggak tahu mau Ya, apa-apa? itulah makanya kita punya keyakinan. Ya. Oke. Akhirnya kan balik itu. Balik lagi keyakinan ya? Iya. Berserah lagi ya? Iya, berserah dan tetap berusaha. Dan Bisa ya? ya itu ada fasenya kita down itu. Gua waktu itu berapa ya? Untungnya masih muda lah, masih umur 30-an, sebulan 2 bulan. Di dalam masa-masa itu? Iya loh. Wow. Lu bayangin jabatannya gua diturunin kan. Iya. Beberapa hal diomongin orang. Untungnya masih muda aja, jadi kita masih bisa punya cabang lah. Even kita nggak di sini, gue masih muda, masih bisa Bisa. kemana-mana. Gitu. Jadi itu menambah pengalaman bahwa ya apa yang kita punya sekarang itu ya titipan. Apalagi COVID kan, COVID kan. Iya. COVID kan you can see lah. Everything money can buy life kan. Iya. That's it. Itu ya poin paling utamanya. Titik paling utama lah. Kita lihat dengan kepala mata sendiri. Ya banyak orang yang punya uang nggak bisa apa-apa gitu. Saat COVID ya? Saat COVID. Ya. Jadi- Dan itu diuji lah. Lu sakit nih, lu disuruh istirahat sebenarnya. Nah, lu milih mana gitu. Iya. Padahal kalau istirahat tuh sembuh sebenarnya COVID. Amin insya Allah ya, mas saya. Setahu gua, itu kan disuruh istirahat aja sebenarnya obatnya. Iya. Nah berarti istirahat tuh, ya lu ninggalin yang apa lu lagi kerjain kan. Iya. Bisa aja lu punya deal jadi batal, cuma itu lu jadi batal gitu kan. Ya itu resikonya. Tapi dari situ kita lihat ternyata masih bisa kok bangkit. Alhamdulillah masih bisa sehat. Maksudnya tanpa ya amit lah kalau saya pribadi, gua pribadi nggak sampai yang parah lah gitu kan. Kena cuma nggak sampai yang rumah sakit. Oke. Nah itu salah satu kenikmatan yang kadang-kadang kita lupa syukuri saat ini lagi gitu kan. Iya. Yang udah lupa gitu kan. Wah gua harus ini, harus ngoyo, bukan ngoyo dalam arti itu apa ya. Wah hanya pekerjaan yang penting gitu, hanya uang yang penting. Tapi ya semuanya tuh itu aspek kayak hingga menuju kebahagiaan itu. Wes, gila berat banget guys omongannya malam ini guys ya. Ya, jadi oke. Temen lama coy, lama nggak ngobrol. Iya. Men, gua nggak tahu men. Sekarang ini apa yang lu rasa lu masih belum bisa wujudin dan lu pengen wujudin? Naik haji men. Oh man, that's so good man. Oh gitu, itu ya impian itu. lu banget ya. Ya mudah-mudahan dapat rezeki udah daftar. Sekarang. Udah daftar ya. Cuma masih yang standar lah. Oke. Masih nunggu kalau ada rezeki lagi mungkin umroh dulu. Cuma ya ngikutin hati aja kalau saya. Karena berdoa tuh menurut saya bisa di mana aja. Iya. Dan nggak harus gue umroh menunjukkan gue beriman gitu kan. Iya. Ya dinikmati bisa dikasih hujan ya coba. Hujan kayaknya. Masa sih? Lagi musim hujan guys. Itu. Nah kalau lo sendiri, bersyukur lah ya. Bersyukur lah. Atau masih Ya. banyak ya, masih dibuktikan. Enggak lah, gue sekarang fokus kalau gue udah mikir itu cuma untuk keluarga, istri dan anak gue. Udah, itu doang yang bikin gue bahagia. Berarti lo keluarga juga. Iya, malah gue kadang nggak mikirin diri gue. Tapi lo pasti mikirin diri lo. Menurut gue. Main gue mikir pokoknya gue bisa menderita, gue nggak apa-apa rela untuk menderita. Yang penting istri dan anak gue bahagia. Kalau gue ke situ ya. Ya menderita itu kan dalam urusan lo kerja kan, bukan menderita dalam arti lo pasrah.
oh pasrah itu Iya, butuh way gitu. Iya, maksudnya kan ada yang orang nanya, oh gue ngurusin keluarganya nggak ngapa-ngapain, enggak kan? Iya nggak kan? Tetap kan lu ngelakuin keluarga itu ngelakuin something dong. Iya lah pasti lah. Jadi itu kan berarti kan diri lu juga masih lu harus update kan untuk apa yang support keluarga lu itu, maksud gua kayak gitu loh. Iya. Bukan berarti kita hanya ngurus keluarga itu nggak ngapa-ngapain, karena kita mau perlu melakukan sesuatu tuh yang men-take care keluarga kita yang sebagai tujuan utama kita tadi, kepentingan utama kita. berat ya sini omongannya guys. Minum dulu. Gua bisa jadi motivator. Bisa ngalahin teman kita. Orang motivator bisa ya sih? Ya, bisa cocok guys. Siapa mau manggil jadi motivasi di kantornya boleh nih. Ya, Izali 07 YouTube-nya. Jago lagi gua motivator. Cuma face to face ya. Bukan yang seminar. Face to face ya. Karena menurut gua seminar itu bullshit. Seminar bullshit ya. Iya benar kan? Makanya lo gak akan menyentuh hatinya. Oke. Sekarang gua tanya lagi. Lu lebih suka malam atau siang terang gitu? Gelap atau terang? Malam atau siang lah katakan. Bisa yang lain nggak? Contohnya apa? Morning. Ya pokoknya terang, dalam kondisi terang, entah itu pagi atau siang atau malam yang gelap. Oh, antara perpindahan antara terang ke gelap dan gelap ke terang. Lu lebih suka Ini itu senja dan subuh juga. pagi ke subuh. Jadi dari itu. malam ke pagi kan di morning kan subuh. Berarti sore-sore juga ya? Ya like a sunset and sunrise. Kenapa? Kenapa lu suka? Bisa- Yang mana? Yang mana? Hah? Suka dua-duanya? Ya, yang dua-duanya. perpindahan yang mana nih? Yang ke gelap apa yang ke terang? Kalau kita perpindahan yang pagi kita mulai sesuatu yang baru dengan semangat kan. Semangat tuh emang. Dan menutupinya kita mengevaluasi diri dengan suasana yang senja kan. Dan Emang akhirnya lu pernah ngevaluasi diri? apa? Emang lu ngevaluasi diri? Jarang sih. Tapi pasti ada tuh. Terutama kalau kita get something problem, right? Pasti kita evaluasi lah. Tapi kenapa lu sekarang ngomongnya bahasa Inggris gitu sih? I think YouTube is speaking English. Huh? I just follow your guide, right, man? You open it with English, right? Enggak lah, kan Oh, ngomongnya iya. Bung Salor. Ya, tapi you speak English. Enggak. Oh, sorry. Maaf ya. Ya, jadi Cok, kita ngomong bahasa Inggris lagi, Cok. Tapi kan dia eksklusif, Cok. Enggak lah. Ya. Jadi gitu ya Jal ya. Kan keren loh, ngomong saya nggak bisa Iya, potong-potong. nggak pernah loh, lu soalnya nggak pernah. Jadi jarang gua mendengarnya. Ya, karena kita nggak pernah ngomong serius, man. Makanya jangan serius-serius lah. Ini nggak serius, santai, Cok. Men, hidup itu harus serius apa santai? Sersan. Men, itu nama acara, men. Ya itu emang acara itu buat kan yang serius tapi santai. Lu Kenapa nggak santai dulu buat sanser? Kenapa nggak sanser? enggak dong, kita serius tapi begitu itu ya udah kita santai aja begitu dapat nggak dapat, nggak usah misal kita serius mengejar sesuatu akhirnya dapat ya jangan terlalu euforia juga bahwa dapat tuh karena kita gitu kan. Gimana kalau santai jalan sesuatu, tapi kalau ini kadang-kadang perlu diseriusi? Gua nggak seberuntung Apalagi. itu. Hah? Gua baru kerja keras, Oh. gua nggak seberuntung Nah, itu. Itu ya, guys. Gue ngerasa ya, ada loh orang-orang yang Yes. memang punya jalan hidup yang memang beruntung dia. Ya kan? Yeah. Ada I juga yang kayak tadi dibilang teman saya ini, emang harus ada effort. Iya, Man, itu good statement gitu. betul. Iya, Tapi iya. ada we can see lah people Kembali lagi pasti. just get lucky when they Iya, iya. just give a little effort, you know. Iya, betul. Tapi belum tentu dia juga bahagia. Iya. Sama aja, tapi ada orang yang seberuntung itu ada. Iya. Tapi balik lagi kan, itu kan masing-masing. Kalau gue percaya rezeki jodoh itu kan di tangan Tuhan. Udah itu aja. Balik lagi, kita yang penting usaha. Tapi jangan usaha itu jadi beban. Ya, sometimes ada problem kesusahan pasti ada kan. Nah dari pengalaman hidup kita 47 tahun itu kan, Gila, men. akhirnya kan ya problem tuh insya Allah pasti bisa diselesaikan. Gila, men. 3 tahun lagi lu Ya, 50 kita tahun. lah. Jangan Lu dulu. dua. Iya kan beda. Kakak tertua nih, kakak tertua. 3 tahun lagi, men. Men pendek. Lu kalau lu sekarang udah ngerasa tua nggak? Belum lah. Kenapa? Lu udah tua kan, kita udah tua cuy. Rambut udah memutih. Tulang Tapi pola sakit-sakit. pikir gue gak merasa tua. Iya fisik iya. Merasa tua fisik. Tapi secara pemikiran gue masih muda. Masih pengen tahu TikTok gimana, anak-anak muda pola pikirnya gimana, apa yang ini. Walaupun belum tentu gue mau pelajari, tapi gue ngerti. Tapi gue tahu konsepnya, gue tahu ininya. Sehingga kita bisa ya sekarang ini apa? Oh kan kadang-kadang orang banyak protes kan, apalagi yang terutama yang punya tim ya. Maksudnya, wah anak sekarang tuh susah diatur.
Padahal emang zamannya udah beda. Sama kayak kita dulu mungkin muda, orang-orang senior kita juga, ya orang-orang kurang ajar ke kita. Itu kan siklusnya aja. Karena perbedaan zaman, perbedaan teknologi, budaya yang makin global, ya kita harus mengerti bahwa sebenarnya mengerti gimana. Ya kita harus merasa terlalu tadi aktualisasi, bukan pengakuan, tapi beraktualisasi dengan kondisi yang saat ini. Gue ngerasa ngomong sama orang lain nih sekarang. Karena men, guys, baru kali ini dia ngomong seserius ini loh. Biasanya juga nggak pernah begini nih. Karena gue ketemu dia jarang-jarang, makanya Kagak lah, kita paling nggak sebulan pasti ketemu lah cuy. baru ini aja baru setahun 2 kali, mau bilang sering. Terakhir kan di rumah Bejo ya? Agak lah di sini dong. Enggak lah. Sini kita buat video kan, pasang Iya, gitu buat iya. suruh Itu udah touring. berapa bulan yang lalu kan ya? Iya, kan ini yang tahun ini kan agak sering aja. Iya, iya. Tapi kan ya kalau gua ketemu kawan lama ya pasti nostalgia lama dong. Jarang kita ngomong serius gitu kan. Iya, iya. Karena apa? Ya teman lama tuh ya buat recharging kita juga kan. Sip. Oke. Satu kata penutup. Oh tutup sih, belum Hah? 30 menit. Sebentar dulu Jal. Sudah. Oke, jadi kita sambung dikit lagi. Tadi Apa tadi? tadi lu mau bilang apa tadi? Gue itu sekarang Ya, gue sekarang menikmati ngobrol. ngobrol. Kenapa? Apa enaknya ngobrol? Jadi ngobrol tuh nggak memandang dari segala sisi umur dan latar belakang. Jadi gue bisa ngobrol sama OB kantor aja, gue bisa tanya keluarganya berapa gitu. Mungkin mereka suka ngobrol sama lu gara-gara mungkin lu sudah termasuk yang dituakan di kantor karena mengingat umur lu yang 47 tahun tadi. Ya kan banyak orang yang nggak mau kan. Oh terlalu inilah ngobrol sama ini. Banyak loh. Ngobrol bukan sekedar hai ya, maksudnya benar-benar. Emang ngobrolan lu nggak basa-basi? Enggak, emang pengen ngobrol aja. Apa manfaatnya buat lu? Ya dengar cerita dengan itu kan menambah POV tadi. Ya, apa bisa merubah apa? Nggak Obrolan berubah dia apa, lu? cuma apa? Cara sudut pandang orang macam-macam itu loh. Jadi narasumber kita, bukan narasumber ya maksudnya. Jadi setiap kita memandang satu kasus kan banyak hal. Misalnya apa? Kenapa ya orang-orang yang apa ya istilahnya itu? Ya kita lihat sih ngomong operator gitu kan. Mereka bisa bahagia dengan gaji sekian. Kalau kita pikir gaji sekian kita pusing kan, gimana lu mau nyokolin, paling bisa umroh juga, ada rezeki yang lain juga ternyata, yang kita nggak tahu kan, kalau kita nggak ngobrol kan, ternyata dia punya sesuatu yang lain, yang kadang-kadang rezeki itu datang dari mana aja, yang akhirnya kan, yang tadi tuh membawa ke umur kita sekian itu, bahwa banyak macam hal membuat kita tidak hanya sekedar yang kita lihat mata, orang itu bisa sukses atau apanya segala macam. Tapi ya, gue udah susah lah dengan Ya. kata-kata itu. Pernah nggak ada suatu obrolan lu ya sama katakanlah orang ya mungkin yang levelnya jauh di bawah lu, tapi itu bisa membawa suatu perubahan buat lu? Ada nggak? Ya rasa syukur lah pasti. Yang Kenapa? kadang-kadang kita Oh, yes, darling. Oh, okay, thank you. Okay. Which one is for my friend? Oh, it's up to you. You choose them. same lah. Okay. This one lebih enak itu, that's better. Guys, Chow, say hi, Chow. We're recording now, darling. Say hi. Hi, that's my darling Chow. Thank you. Ini salad Jal. Bukan ini dari bukan buatan kita nih. Teman. Kita ngobrol dulu ya, baru makan ya kali ya. Oke. Aku ngomongnya sambil makan nggak sopan. Tadi itu terakhir putaran gue. Ada nggak obrolan lu ya dengan yang lain? Akhirnya itu lu praktekkan deh gitu deh. Ya rasa syukur, main paling gampang rasa syukur. Saat kita lagi itu dengan mereka praktek aja ternyata bisa menikmati dengan yang apa yang kita jauh bisa lebih kita gede. Menurut kita kan kita selalu kadang lihat atas toko masih segini kecil banget ya, Iya. orang yang bisa lihat. Tapi begitu kita ngobrol sama mereka, nah mereka bisa bahagia bersyukur dengan itu kan kita ya harusnya kita jauh lebih bersyukur dong dengan kondisi kita yang ada. Itu hal yang kadang-kadang kan kita hanya selalu melihat ke atas kan. Dan misalnya oh dia ada problem kayak gini, tiba-tiba ada sesuatu nanti ya tim atau teman kita punya problem sama kan, oh bisa jadi ini lo gue punya teman bisa lo ngatasin masalahnya. Yang paling pernah dulu gua alami tuh pinjol, kan banyak tuh kena. Terjebak pinjol ya. Iya. Dan ternyata alasannya bukan hanya kebutuhan, cuma buat gaya hidup. Basically,
Iya. Jadi bukan dia kebutuhan primer ternyata saat ini pinjol, lebih ke arah gue pengen punya ini, punya itu. Tersier ya. Ya lebih ke itu. Nah itu kan yang kenapa sih orang ini mau pinjol, padahal dia secara itu kan dari keluarga yang cukup sebenarnya. Maksudnya cukup dalam arti ya cukup bisa hidup lah kasarnya, kan nggak harus yang punya iPhone, sebenarnya harus punya HP terbaru. Kan sebenarnya bisa menikmati juga nonton itu kan sama bisa juga dengan HP yang Iya. Hai darling. Oh, more snacks? Oh, you're so kind to us, darling. Thank you. More snacks. Oh, you made this one? Oh, Oreo. Thank you, darling. And then that one, what? Oh, Charles, so kind, darling. Taruh sana aja. Thank you, darling. We will eat later, okay? Thank you ya. Ya? besok gua. Ini lagi live nih. Lagi recording. Ya, oke. Jadi next kalau kita ke rumah Sagala tunggu istrinya pulang. Oke. Ya, jadi mungkin gitu aja, kita sudah disuguhin makanan nih. Iya. Jadi kita. Nah, dari versi lu lah. Apa tentang apa? Ya, tadi lu sendiri dengan umur lu sekian dong. Kan kayak gua tadi kan udah banyak nih. Ya kan kalau kita ngomong kan. Nggak apa-apa. Ya, itu kan jauh lebih easy kan. Maksudnya kalau itu biasa ya. Gua juga sebenarnya iri kan lihat lu cuma dia bisa ngantar orang dapat kerja. Itu kan salah satu kenikmatan yang lain. Yes, man, that's true. Iya kan? Iya. Ya tapi kalau di sisi gua kan belum tentu gua bisa menikmati yang lu yang gaya hidup lu. Iya. Makanya gua bilang tadi lu nikmatnya emang seperti ini atau seperti apa gitu. Setuju. Jadi masing-masing orang punya cara untuk menikmati mendapatkan kebahagiaan dia ya. Gak bisa semua orang disamain. Gak bisa sama. Tapi yang penting ending poinnya adalah how to reach the happiness. Yes. Ya, bisa ya kalau bahasa Inggris nggak apa-apa ya, ngerti kan? Itu ya. Jadi gitu sih Jal. Jadi kalau benar kayak sekarang nih gue mendapatkan pekerjaan seperti ini, bersyukur sekali karena gue bisa melihat 24 jam anak gue tumbuh kembang. Ya, di umur gue yang sudah telat untuk mendapatkan anak, jadi itulah yang membuat gue bahagia. Dan lu juga punya cara lu sendiri untuk buat bahagia, dan teman kita Bejo juga punya cara sendiri untuk mendapatkan kebahagiaannya. Yang penting bagaimana tadi gue highlight beberapa poin dari lu. Jangan lupa bersyukur, ya kan? Jangan lupa bersyukur, jangan lupa untuk selalu rendah hati, mau bergaul sama siapa saja, ya dan karena banyak hal yang kita bisa pelajari dengan berbicara dengan siapa saja dalam kehidupan ini. Man, that's a good point for the statement. Oke, thank you. Yes. Jadi guys, gitu dulu obrolan gebuk Mang Salord malam ini ya. Nanti kita akan muncul lagi dengan obrolan gebuk lainnya. Part 2 ya. Oke. Kalau orang nih. Siap datang lagi nanti setelah lebaran ya. Kita akan buat lagi. Oke guys. See you guys. Ada kameramen yang nanti Bejo. Oke, bye guys.